Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Abadi. Saya dari kelas IF Man Pro 47 gabungan 01. NIM saya 1030 12 300 206. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek TIK. Apa itu manajemen proyek TIK? Itu adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, tools, dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran-sasaran proyek. Di sini manajemen proyek itu memiliki 3 sasaran atau 3 hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah scope atau ruang lingkup, lalu ada cost, dan juga ada time. Lalu ada karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Karakteristik yang dimiliki proyek itu adalah sementara, unik, sumber daya yang terbatas, dan memiliki banyak ketidakpastian. Perbedaan utama dengan operasional itu adalah sifatnya yang sementara. Operasional itu dia bersifat terus-menerus menggunakan sumber daya yang tetap dan juga siklusnya tuh yang lama dibandingkan dengan proyek yang siklus itu hanya sebentar, kayak tadi sementara. Lalu ada jenis organisasi proyek, itu ada 3. Fungsional, itu staff yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasi. Lalu ada projectize, itu atau staff yang dikelompokkan berdasarkan proyek. Lalu ada matrix, gabungan dari fungsional dan projectize. Matrix sendiri mempunyai 3 jenis lagi. Ada weak matrix, itu adalah wewenangnya lebih condong ke manajer fungsional. Lalu ada balance matrix, itu wewenang yang dibagi antara manajer proyek dan manajer fungsional. Lalu ada strong matrix, itu adalah wewenang yang lebih condong ke manajer proyek. Lalu ada proses manajemen proyek, itu ada inisiasi atau inisiasi itu memberikan gambaran global. Itu juga menunjuk manajer proyek dan juga mengidentifikasi stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Lalu ada perencanaan atau planning, itu tahap di mana project manager itu mendefinisikan ruang lingkup, membuat jadwal dan anggaran, serta mengidentifikasi resiko. Lalu ada eksekusi merealisasikan rencana proyek dengan mengkoordinasikan tim dan sumber daya. Lalu ada pengawasan dan pengontrolan atau monitoring dan controlling, itu memantau kemajuan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan target dan rencana. Lalu ada penutupan atau closing. Itu mengakhiri proyek secara formal. Itu juga mendokumentasikan hasil dan membuat laporan seperti lesson learned dan lain sebagainya. Lalu ada juga sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah PMP atau Project Manager Profesional. Lalu ada Prince2 atau Prince2 ya. Yang ketiga ada Agile atau Scrum Master. Yang keempat itu adalah CAPM. CAPM itu Certified Associate in Project Management. Itu untuk apa namanya? Individu yang baru saja memulai karir di project management. Lalu ada tools-tools yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah untuk perencanaan dan penjadwalan. Itu di sini contohnya itu adalah MS Project atau Microsoft Project dan juga Smartsheet. Kalau nggak salah itu ada satu juga namanya Urike. Lalu ada kolaborasi tim, itu bisa menggunakan Asana atau Jira. Lalu ada dokumentasi dan komunikasi, itu bisa menggunakan Google Workspace. Lalu untuk pemantauan dan pelaporan, itu bisa menggunakan Power BI atau Tableau. Untuk pemantauan laporan ini kayak seperti analisis gitu. Tools-toolsnya itu tidak ini aja, ini hanya contoh-contoh sebagian kecil dari banyaknya tools-tools yang masih bisa digunakan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.